وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص اليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. والشيخان عن أبي هريرة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله سورة حمار. Dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum, apakah tidak takut seorang kamu apabila mengangkat kepalanya sebelum imamnya akan Allah jadikan dia kepalanya kepala himar atau rupa himar. Ini adalah wa'id minallah, ancaman dari Allah. Siapa yang ngeduluin imam di dalam sholat jamaah, imam belum bangun dia udah bangun, imam belum turun dari diri udah turun. Ini diancam Nabi. Apakah tidak takut seorang kamu apabila mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala, Allah jadikan dia kepalanya kepala himar atau rupanya rupa himar. Jadi kalau orang yang suka ngedulun imam itu diancam akan Allah jadikan rupa himar.
ini apa majazan apa hakikatan? Majazan artinya kiasan. Allah jadikan dia manusia tapi punya kebodohan kayak himar. Karena himar binatang yang paling bodoh. Itu kiasan. Jadi kalau orang suka ngeduluin imam, itu Allah jadikan dia kayak himar di dalam sifatnya. Namanya majaz. Ada yang mengatakan hakikatan, artinya benar-benar dia dijadikan himar. Allah jadikan nanti hari kiamat mukanya muka himar, badannya badan himar. Karena waktu di dunia kalau sholat suka ngeduluin imam. Imam belum bangun dia udah bangun. Imam belum turun dia udah turun. Nah, berarti kita ini tidak boleh mendahulukan imam. Hukumnya haram. Karena kalau ada ancaman berarti haram. Haram ngeduluin imam baik diri dan baik turun. Ini hadis kuat Bukhari dan Muslim. Jadi yang bagus imam turun baru kita turun. Imam turun ruku, begitu dia lagi jalan ruku kita baru turun. Imam turun sujud, begitu imam sudah melakukan turun sujud, kita baru sujud. Nah, jangan imam belum sujud dia udah turun sujud lebih dulu. Imam belum bangun i'tidal dia udah bangun lebih dulu. Ini yang melakukan ini diancam oleh Nabi. Apa tidak takut orang yang ngeduluin imam dengan mengangkat kepala sebelum imam, Allah jadikan mukanya muka himar, rupanya rupa himar. Ya. Wa ibnu Rifa'ata an Syaibana man rafa'a ra'sahu qabla al-imami wada'ahu aw wada'ahu fala salata lahu. Dan riwayat dari Ibnu Rifa'ah dari Syaiban, Nabi bersabda, siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya atau meletakkan kepalanya sebelum imamnya, fala sholata lahu, niscaya tidak ada sholat baginya. Sama tadi, yang duluin imam, imam belum ngangkat kepala udah angkat kepala. Imam belum turun dia udah turun. Ini fala sholata lahu, fala sholata lahu kamilatan, niscaya tiada sempurna sholatnya. Sholata lahu ini fala sholata kamilatan, enggak sempurna sholatnya, jadi pahalanya kurang. Kalau orang suka duluin imam baik turun dan naik, itu pahala ibadah jamaahnya kurang, karena tidak sempurna sholat jamaahnya. Dan akhraja Abu Daud, mengeluarkan hadis oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, yazalu qaumun yazalu qaumun la yata'akhiruna anis safil awwali hatta yuakhiruhumullah fin nari, wa huwa ay akhraja hadzal hadis Abu Daud wa Ibn Majah wa Hibbana anha
Artinya, dan meriwayatkan hadis ini oleh Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, yazalu senantiasa. Oh, yang benar itu. Saya nggak ada la. Yang benar la yazalu. Ya, ini kitab anak salah. La yazalu, ini nggak ada. Yazalu tidak senantiasa. Asal mana yazalu tidak hilang, jadi senantiasa ada. La yazalu senantiasa satu kaum tidak terlambat dari saf yang pertama, sehingga Allah lambatkan mereka di dalam neraka jahanam. Wa huwa, itu hadis mengeluarkan Abi Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Jadi kata Nabi, kalau orang yang nggak pernah lambat, selalu datangnya tepat pada waktu jamaah, nggak pernah ketinggalan, niscaya Allah lambatkan dia masuk neraka, artinya tidak dimasukkan neraka. Jadi kalau dia ini nggak pernah lambat dalam jamaah, Allah lambatkan dia di dalam masuk neraka. Dalam arti, kalau andai kata masuk neraka, dilambatkan masuknya. Andai kata dia nggak masuk neraka, berarti dia cepat masuk surga. Ini makanya sigrahkan kalau kita punya waktu untuk ke tempat jamaah. Jadi kalau orang tidak melambatkan sholat jamaahnya, niscaya Allah akan lambatkan masuk nerakanya, dalam arti tidak masukkan dia neraka. Ya, itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan dari Aisyah, an innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Meriwayatkan oleh wa anha, dan daripada Aisyah pula, innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna, berselawat atas orang yang ada di kanan saf. Jadi kalau orang selalu ada di kanan saf, ini mendapat istighfar dari malaikat, mendapat rahmat dari Allah. Makanya kalau umpama saf kosong, isinya kanan dulu, depan sudah penuh, mulai dari kanan, bukan tengah. Karena Allah dan malaikat selalu berselawat kepada orang yang ada di kanan saf, bukan tengah. Jadi dari kanan, terus kiri, terus sampai penuh. Di saf ketiga pun begitu, isi kanan dulu. Dengan dasar hadis ini, sungguhnya malaikat dan sungguhnya Allah dan malaikat selalu berselawat atas yang di kanan saf, kanan dulu. Jadi kita kebiasaan kan tengah dulu, kanan. Jadi kalau saf depan penuh, mau bikin kedua dari kanan, kanan terus sampai kiri habis. Nah ini yang kanan ini akan mendapatkan rahmat Allah, dapatkan ampunan malaikat. Itu mayamin. Dikuatkan juga dengan hadis Nabi ketika sembahyang malam, Ibnu Abbas ikut sholat berjamaah dengan Nabi, tapi di kiri. Nah, lalu Nabi pindahkan, pegang, pindahin ke kanan. Dari kiri dipindahin ke kanan. Ini isyarat yang afdal sembahyang di kanan. Dia sendiri kanan. Karena berdasarkan dari sini, innallaha wa malaikatahu
yusalluna ala mayaminis safi, memberi selawat kepada yang di kanan saf. Jadi dengan dua hadis ini Nabi pindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan, itu berarti afdal saf adalah yang kanan. Iya. Tambihun, ini suatu tambih, satu peringatan. Innal jama'ata fi ada'il maktubati lirrijalil ahrari al-muqimina fardu kifayatin alal arjahi fi madhabina. Ini peringatan bahwasanya bahwasanya jamaah di dalam menunaikan sholat fardu bagi laki-laki merdeka yang mukim, artinya yang tidak musafir, fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah atas kaul yang paling kuat dalam madhab kita. Nah, jadi kalau madhab kita Imam Syafi'i, sholat jamaah fardu kifayah. Artinya andai kata di dalam satu kampung nggak ada yang bikin jamaah, semuanya dosa. Bandingannya kalau ada orang meninggal, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang kafanin, nggak ada yang kuburin. Ini semua orang yang ada di sekitar itu dosa. Tapi kalau sudah ada satu orang ngurusin, itu membebaskan yang lain. Jadi satu orang ngurusin, dia kafanin, dia mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, yang lain tidak dosa. Nah, begitu juga jamaah. Kalau dalam satu kampung sudah ada satu mushola atau masjid jamaah, cukup. Atau ada satu tempat bikin jamaah, cukup. Walaupun hanya di mushola atau di rumah. Itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah kewajiban untuk rame-rame. Kalau ada yang kerjain, yang lain nggak dosa. Wa fardu ainin inda Ahmad wa Ata'in wal Auza'i wa Abi Saurin wa Ibnil Mundhiri wa Ibni Huzaimah. Dan fardu ain, sholat jamaah itu pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Auza'i dan Abi Saurin dan Ibnu Mundhir dan Ibnu Huzaimah, itu adalah sholat jamaah fardu ain. Kalau dia nggak jamaah, dosa. Setiap orang wajib fardu sholat jamaah karena fardu ain. Ya, artinya wajib atas tiap-tiap muslim. Kalau dia sembahyang sendiri, itu adalah dosa. Ya, sama juga dia nggak sholat fardu, dosa. Dia sholat tapi nggak jamaah, dosa. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Atha dan Auza'i dan juga Ibnu Huzaimah. Ya. Nah, makanya kita ini sedang fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Salat jamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, jangan ditinggal. Bagi orang laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang tidak musafir, ini sunnah muakkadah. Sunnah tapi dikuatkan, jangan ditinggal. Ini ada 3. Sunnah muakkadah, fardu kifayah, yang paling keras adalah fardu ain. Ya. Wa syurita wa syartun li sihhati sholati inda Daud. Bahkan menurut Daud Zahiri bukan hanya fardu ain.
Jamaah adalah sebagai syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau Daud Zahiri mengatakan kalau orang nggak jamaah sholatnya nggak sah. Bukan hanya fardu ain, tapi syarat untuk sahnya sholat. Bila ada orang sholat sendirian nggak sah, menurut Daud Zahiri. Jadi ada 3. Pertama sunnah muakkadah, kedua fardu kifayah, ketiga fardu ain, bahkan keempat fardu ain dan syarat sah sholat. Wa yanbaghi taswiyatus shaffi wa hiya saddul farji fihi wa itmamus shaffil awwali fal awwali wa taswiyatu mustahabbun fi ta'diyatil jamaati, dan sayugyanya, sebaiknya meratakan saf, rata safnya, wahia dalam keadaan rata saf, saddul farji fi, mengisi kosong, farjun kelonggaran. Jadi rata saf dalam keadaan safnya rapat, isi yang kosong. Kedua, wa itmamis safil awali fal awali. Kedua, menyempurnakan saf yang pertama, kemudian yang pertama. Saf pertama udah penuh, baru bikin saf yang kedua. Terus saf keduanya fal awali. Saf pertama penuhin, kalau udah penuh, saf yang kedua. Kedua penuh, saf yang ketiga. Itu memenuhkan saf yang paling depan, lalu yang kemudian belakangan. Ya. Wa taswiyatuhu mustahabun fi ta'diyatil jamaah. Dan meratakan saf itu disunahkan dalam menegakkan jamaah atau menunaikan jamaah. Makanya sering imam ada sawu sufufakum. Sawu artinya ratakan safmu. Nih. Jadi syarat jamaah adalah ratain saf. Ada yang kosong, wasuddul khalal, isi yang kosong. Wa syurita linaili fadliha, dan disyaratkan untuk memperoleh keutamaan jamaah. Wa salatu man tarakaha sahihatun al-sahih, lakin jazama Ibnu Hazmin biwujubiha bibutlani salati tarikiha. Dan disyaratkan untuk naili, mendapat, memperoleh akan pahalanya. Jadi rata saf, rapat saf itu untuk dapat pahala jamaah. Jadi kalau dia jamaah, sholatnya nggak rata atau nggak rapat, ada yang longgar, itu pahalanya nggak dapat. Jadi ratakan saf, isi kosong, maka itu syarat untuk dapat pahala. Bahkan kalau orang sholatnya nggak rata, safnya itu menandakan hati orang di situ nggak rata, nggak akur. Jadi kalau safnya belok-belok, nggak lurus, berarti hatinya nggak akur. Kalau sholatnya rata, berarti hatinya akur. Jadi kalau ingin lihat akurnya satu jamaah, lihat sholatnya. Kalau rata safnya berarti akur. Nggak rata safnya berarti nggak akur hati. Ya. Wa sholatu man tarakaha sahihatun alal asahi. Salat orang yang tidak jamaah, tarakah, salat orang yang meninggalkan jamaah itu adalah sah atas qaul yang asah, sah.
Kita sholat sendiri nggak jamaah, sah sholat kita. Lakin akan tetapi jazama Ibnu Hazmin, memutuskan oleh Ibnu Hazmin biwujubiha, dengan wajibnya jamaah, wa butlani sholati tarikiha, batal sholat orang yang nggak jamaah. Atau Ibnu Hazmin keras, dia putuskan bahwa orang yang sholat nggak jamaah nggak sah, karena dia katakan sholat jamaah wajib, yang tidak jamaah sholatnya nggak sah, nggak diterima. Ini keras Ibnu Hazmin. Ya. Duluin dirinya, duluin turunnya makruh. Kalau makruh berarti hilangin pahala jamaah, nggak dapat pahala jamaah. Yang tadi bahkan diancam tadi, yang mana duluin imam baik diri atau dia turun, itu akan dijadikan mukanya muka himar, majazan, kiasan, dia dijadikan sifatnya kayak sifat himar, atau hakikatan, atau benar-benar nanti hari kiamat ada orang yang badannya badan himar, juga muka himar. Kenapa? Rupanya di dunia suka ngeduluin imam kalau sholat. Nah, itu hakikatan. Wa yusannul audu ilal imami in kana baqiyan fi hadzal rukni, dan disunnahkan orang yang menduluin imam al-audu, kembali, ilal imam, kepada mengikut imam, apabila masih ada imam dalam rukun yang diduluin. Contoh, imam masih diri, dia udah ruku lebih dulu. Begitu dia ruku, imam masih diri, wajib dia balik diri, ikutin imam. Kembali kepada rukun yang imam masih kerjain. Atau imam masih diri, dia udah sujud, habis i'tidal, imam masih i'tidal, dia udah sujud, dia wajib balik dari sujud ke i'tidal, kembali kepada rukun yang dia duluin imam. Nih, itu sunnah. Jadi kalau dia kembali itu dapat pahala. Ngeduluin imam sujud, imam masih diri, dapat pahala kalau dia balik lagi diri ikut imam. Ngeduluin ruku juga, imam masih diri, dia sunnah balik, tinggalin ruku, balik ke imam. Itu hukumnya sunnah. Kalau dia lakukan ada pahalanya. Wa haramun ala ma jazama bihi abdu ba'dul mutaakhirin. Tapi haram hukumnya ngeduluin imam bagi sebagian ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang belakangan. Haram, ya. Qala Ibnu Ja'farin, ya, fi zawajir indana hadha musabaqatul imam al-kabair huwa sharihun. Nanti ada kitab Ibnu Hajar namanya Az-Zawajir anil Kabair, orang-orang yang dilarang ngerjain dosa besar. Di sana ada 2 jilid kitabnya. Itu dihitung dosa besar lebih daripada 300 macam dosa besar. Di antaranya salah satunya orang duluin imam dosa besar. Haram, makanya haram. Duluin imam haram. Imam masih diri, dia udah sujud, itu haram, dosa besar. Kalau haram berarti wajib dia balik ke imam. Nah kalau makruh berarti sunnah dia balik ke imam. Ini ada 2, ada yang berpendapat ngeduluin imam adalah haram, berarti kalau imam masih diri, masih dalam rukun, dia balik, wajib. Tapi kalau yang bilang makruh, kalau umpama imam masih dalam kerjaan rukunnya, sunnah dia balik. Ya. Ada yang bilang haram. Wal i'tina'u bil wuquf fi shafil awal makdan sunnah
memperhatikan. Wukuf artinya berhenti. Sunnah memperhatikan dalam saf yang pertama. Jadi kalau bisa kita perhatiin saf pertama, kita dapetin, rebut saf pertama. Karena Nabi katakan, "Lau ya'lamu ma fis safil awal la ataituhu walau habwan." Kalau orang tahu apa yang terkandung dalam saf pertama, dia akan merebut saf pertama walaupun merangkang direbut. Karena besarnya pahala saf pertama. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya perhatian dengan saf pertama itu adalah sunnah. Wal muhafadzah alaihi aula minal mubadarati ilal ihrami, dan perhatian atas saf pertama lebih utama bersegera kepada takbiratul ihram. Nah, jadi memelihara atas saf pertama lebih utama daripada dia bersegera biar dapat takbiratul ihram bersama imam. Andai kata dia ini pengen bareng imam takbirnya, tapi nggak keburu saf pertama, dia diri saf kedua biar bareng takbirnya. Habis takbir dia baru maju ke depan. Itu lebih afdal maju ke depan biar takbirnya telat nggak. Lebih utama saf pertama. Jadi andai kata dia diri di saf pertama nggak dapat takbir bareng imam, lebih utama duduk di saf pertama biar takbirnya ketinggalan dari imam. Maksud takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram kita imam takbir, kita takbir, itu yang afdal. Nah, andai kata imam takbir kita belum bisa takbir karena lagi pengen saf pertama, nggak apa-apa. Utamakan saf pertama dari takbir bareng imam. Ya, itu yang dikatakan bahwasanya muhafadzah alaihi, memelihara atas saf pertama lebih utama daripada bersegera kepada takbiratul ihram untuk bersama imam. Ya, kenapa? Li idrakir ruku' ma'al imam ghaira raqatil akhirah, supaya mendapatkan ruku' bersama imam yang bukan pada rakaat yang lain. Jadi kalau kita ini berdiri saf pertama, al takbirnya bilang imam, berarti kita dapat rakaat pertama. Tapi andai kata kita datang imam lagi ruku, kita baru Allahu Akbar, pas kita mau ruku imam udah bangun, ini nggak dapat rakaat. Dia ruku imam bangun, berarti nggak ruku bareng imam, nggak dapat rakaat itu, berarti dia mesti tambahin rakaat yang terakhir pada setelah sholat. Wallahu a'lam. Dikit lagi. Far'un yundabu qat'un nafilati wa qalbu faridatin muaddatin naflan li khawfi fawati jama'atin. Ini satu cabang permasalahan jamaah. Yundabu disunnahkan, memutuskan sunnah dan membalik fardu menjadi sunnah muaddah, menjadi sunnah yang ditunaikan karena takut luput jamaah. Ini andai kata kita di masjid, kita sholat fardu, begitu lagi sholat fardu ada orang bikin jamaah, kita nggak tahu, sholat aja di pojok sendiri fardu, nggak lama ada yang bikin jamaah. Ini sunnah kita putuskan fardu kita dan mengganti jadi sunnah. Saya jadikan sholat fardu saya menjadi sholat sunnah, lalu dia kerjain 2 rakaat salam ikut jamaah. Itu lebih afdal daripada dia sholat fardu sendiri nggak ikut jamaah. Nih, ini yang dikatakan disunnahkan. Kalau kita lagi sholat fardu sendiri, tiba-tiba ada yang bikin jamaah. Nah, sunnah kita putuskan sholat fardu ini menjadi sholat sunnah, boleh.
Jadi merubah niat dalam sholat boleh. Itu ada dalam kitab Ibnu Abdus Salam, Qawaidul Hakam. Jadi lagi sholat, ada orang bikin jamaah. Supaya dapat jamaah, saya jadikan sholat fardu saya menjadi sholat sunnah. Dibalik. Lalu dia kerjain 2 rakaat, dia salam, ikut jamaah. Itu lebih afdal dibanding dia sholat fardu sendiri nggak ikut jamaah. Tujuannya untuk jamaah. Putuskan sholat fardu menjadi sholat sunnah. Kerjain sunnah. Lalu dia ikut jamaah. Niatnya untuk sholat jamaah. 3 rakaat. Kenapa? Itu udah 3 rakaat. Kita itu 3 rakaat yang fardu. Kalau kita lihat orang berjamaah memutuskan itu boleh. Udah 3 rakaat. Ya andai kata sholatnya ini isya, boleh aja karena 4 rakaat. Boleh. Ya, boleh. Karena lebih afdal dia sholat jamaah daripada dia sholat fardu sendiri. Putusin. Saya niat ini sholat jadi sunnah. Begitu 4 rakaat dia salam, dia ikut jamaah. Atau dua-duanya boleh. Terusin fardu kita sampai selesai, lalu ikut jamaah. Namanya sholat mu'adah, sholat yang diulang. Boleh. Yang afdal yang kedua itu tadi, sempurnakan sholat fardunya sendiri, lalu selesai diikut jamaah. Itu lebih afdal itu dibanding dia putuskan apa? Putuskan sunnah jadi fardu. Kalau keburu, kalau baru mulain kan nggak keburu. Baru Allahu Akbar, bayar maghrib. Nah kalau diterusin maghrib, keburu nggak jamaah? Nah itu kalau nggak keburu, kita niat jadi salat sunnah 2 rakaat ikut jamaah. Kalau yang udah 3 rakaat, mau sembahyang isya udah 3 rakaat, hampir selesai, habisin dulu isyanya sendiri. Selesai sendiri, diikut jamaah. Namanya sholat mu'adah, sholat diulang. Boleh. Nabi kalau ada orang sembahyang baru datang, yang udah sholat, siapa yang mau sedekah sama dia? Jamaah sama dia. Tuh, jamaah sama dia namanya sedekah pahala jamaah. Boleh sholat mu'adah. Udah. Kenanya dari sini, man rafa'a ra'sa gobal imam awal doahu. Maaf Ustaznya, syarat imam ini Ustaz yang pertama itu, man rafa'a ra'sa gobal imam awal doahu. Siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam dan dia letakkan anggotanya ke dalam satu ukur, tapi sedangkan imamnya bukan wadoa itu ataf. Siapa yang angkat kepalanya sebelum imam atau melarokkan, itu lain lagi kalimat. Dia menaruhkan anggotanya lah. Turun. Iya. Kalau tadi mengangkat imam belum ruku, imam belum tidak, dia tidak. Kalau yang kedua imam belum ruku, dia udah ruku, itu lain masalah. Ya masalah wakil begini Ustaz. Bukan masalah imam yang syarat imamnya maaf sekali Ustaz. Ada imam seorang tua Ustaz. Sedangkan di takbir, sedangkan dia untuk meruku itu susah Ustaz. Jadi si makmum kan langsung duluan ruku. Itu nggak apa-apa. Uzur namanya. Teman kita mesti lihat. Kalau imam yang begitu jangan turun kalau dia belum hampir sampai. Itu masalah yang Ustaz. Ya. Gitu. Kalau imamnya tua, turunnya lambat, kita jangan turun sebelum kita tahu imamnya udah hampir sampai ke tempat. Itu mereka begitu Ustaz. Yang afdal begitu. Jangan duluin imam. Andai kata dia duluin nggak salah, karena imamnya dia ngebelakangan, teman sampainya duluanan. Sama juga mobil jalannya pelan, yang dia belakangan, tapi sampainya duluanan. Itu masalah gitu Ustaz. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Iya. Tapi orang yang belakangnya. Yang penting hakikatnya dia belakangan. Nggak sengaja gitu. Iya, bukan nggak sengaja. Jadi dia tahu imamnya baru turun, dia udah turun belakangan, tapi sampainya dulu nggak apa-apa. Nggak apa. Itu betul. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا